Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Intellectus ID dalam seri kelas How to Read a Book. Intellectus ID adalah platform belajar yang berfokus pada ilmu sosial dengan perspektif Islamic worldview. Intellectus ID merupakan platform belajar yang menyediakan kelas-kelas, webinar, dan konten-konten keilmuan. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten keilmuan kami, silakan kunjungi media sosial kami yang tertera pada description video. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri kelas How to Read a Book. Setelah sebelumnya telah membahas overview dan elementary reading, kali ini kita akan membahas inspectional reading atau seni membaca dalam waktu yang terbatas. Di dunia ini ada banyak sekali buku dari berbagai macam topik, namun kita yang hanya memiliki waktu 24 jam tidak punya banyak waktu untuk membaca buku-buku tersebut. Maka agar mengetahui seninya, inspectional reading merupakan cara yang tepat untuk memilah-milah buku tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inspectional reading, marilah kita dengarkan materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Fiana Aurora. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Ibu Fiana Aurora. Ibu Fiana Aurora merupakan seorang pengajar dan pendidik dalam subjek Ekonomi Politik Internasional. Beliau menempuh studinya di S1 HIUGM, kemudian S2 di UI, dan S3 di University of Birmingham di Inggris. Saat ini beliau sedang menetap di Australia dalam rangka menemani suami yang sedang menempuh studi S3. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi inti yang akan dibawakan oleh Ibu Rara. Kepada Ibu Rara, disilakan. Baik, terima kasih Wilda dan Feby yang juga turut hadir hari ini. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang buku How to Read a Book-nya Adler gitu. Nah, pertemuan kali ini kita akan bicara tentang inspectional reading. Jadi di tahap inspectional reading ini itu adalah tahap yang bisa dibilang masuk klasifikasi membaca buku yang sesungguhnya. Kalau kemarin tahap elementary itu adalah tahap kita bersiap-siap. Jadi persiapan yang dibutuhkan agar kita bisa siap membaca buku. Kesiapan itu bukan hanya terkait dengan kesiapan mental dan berarti oh iya saya mau baca buku nih dengan serius gitu misalnya. Bukan hanya seperti itu, tapi juga skill ya. Jadi kemampuan untuk bisa membaca buku itu sendiri gitu. Jadi kalau di elementary sudah dibahas tentang persiapan tersebut, kita akan lanjutkan dengan ketika kita sudah memegang buku nih gitu ya, atau kita sudah punya sekian banyak list buku di folder kita di komputer atau di perpustakaan mini kita di rumah gitu. Gimana cara kita memutuskan buku mana yang perlu kita baca? Nah, ini salah satu hal atau pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang berusaha dijawab di dalam tahap inspectional reading ini. Jadi ada 4 agenda kita hari ini. Yang pertama adalah perkenalan tentunya tentang inspectional reading. Seperti namanya ini inspection ya. Jadi kita ngelihat-lihat gitu. Kita mencoba memahami bagaimana sih buku-buku yang sedang kita pegang gitu ya, atau buku yang kita tertarik membacanya gitu. Itu gimana cara untuk kemudian menentukan buku mana yang kita tertarik membacanya gitu. Seperti itu bagian introduction. Kemudian fungsi dari buku itu sendiri, termasuk manfaat melakukan ini gitu. Jadi tahapan inspectional reading ini salah satu yang disebutkan Adler itu adalah tahapan yang paling sering dilewatkan oleh para pembaca buku karena dianggap buang-buang waktu gitu. Seringnya tidak dianggap penting gitu. Nah, Adler memaparkan bahwa apa sih pentingnya inspectional reading gitu. Yang ketiga, gimana cara ngelakuin inspectional reading itu sendiri gitu. Atau bahasa lainnya adalah the art of doing it. Jadi the art of inspectional reading. Cara membaca secara inspeksi gitu. Dan yang terakhir adalah terus habis itu ngapain gitu. Setelah ngelakuin cara membaca
secara inspeksi, itu apalagi setelah itu gitu. Di sini saya beri catatan bahwa what is next sebenarnya adalah kita membangun reading habit gitu. Tapi reading habit ini ya bertahap seperti yang tadi ya. Jadi kita punya persiapan, kita punya buku yang mau kita baca, dan kita punya diri kita yang punya willingness dan skill untuk membacanya gitu. Kita masuk ke yang pertama. Jadi ini penjelasan pentingnya gitu, atau introduction-nya. Jadi setelah melakukan inspectional reading berarti kita sudah bersiap siaga untuk membaca. Beneran tinggal ngebaca aja gitu. Tapi buku apa yang harus kita baca gitu? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Apalagi kalau kita misalnya ya, di antara sekian banyak silabus yang ada di depan mata, satu semester ada 8 silabus misalnya. Begitu ngelihat referensinya aja tebalnya 2 halaman misalnya kayak gitu. Kita mau mulai membaca dari mana? Satu cara itu adalah tanya ke dosennya atau tanya ke gurunya gitu. Baca buku mana yang kalau saya baca saya bisa dapat dapat general overview tentang eh, eh, materi yang Bapak atau Ibu sampaikan kayak gitu. Kalau misalnya kemudian eh, kita ingin membaca tapi tanpa guru gitu ya, tanpa guru atau tanpa tanpa rekomendasi dari guru, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, disinilah gunanya membaca secara inspeksi. Di silabus pembelajaran misalnya, itu satu pertemuan saja bisa bisa jadi lebih dari satu referensi gitu. Kita punya keterbatasan waktu gitu ya. Dalam satu semester ada 8 mata kuliah, satu mata kuliah tugasnya ada setiap pekan misalnya. Semua ada tugas setiap pekan gitu. Gimana menentukan buku mana yang harus kita baca untuk memperkaya bahasan yang diberikan dosen di dalam kelas atau bahasan yang diberikan oleh guru di dalam kelas gitu. Nah, ini ini tahapan yang bisa membantu melakukannya gitu. Nah, yang pertama adalah tujuan dari inspectional reading itu ada dua, yaitu yang pertama untuk tahu buku ini tentang apa gitu. Yang kedua adalah untuk tahu struktur dari bagaimana cara penulis menstrukturkan bukunya gitu. Bukan hanya apa yang ditawarkannya, tapi bagaimana cara dia menstrukturkan bukunya gitu. Ini dua tujuan besar dari melakukan inspectional reading. Nah, catatannya dan yang penting dipahami adalah inspectional reading ini dilakukan dalam waktu yang terbatas. Bahkan di sini Adler memberi rekomendasi tidak lebih dari 1 jam untuk setiap buku. Jadi 1 jam maksimal dialokasikan untuk inspeksi setiap buku. Nah, yang agenda kedua adalah fungsi dari inspectional reading ini sendiri. Jadi manfaat dari inspectional reading yang pertama adalah untuk membantu kita menentukan buku mana yang mau kita baca dari sebanyak itu tumpukan buku yang ada di hadapan kita, atau dari sebanyak itu list referensi buku yang bisa memperkaya uh, atau menambah pemahaman kita tentang sebuah materi gitu, materi perkuliahan atau pembelajaran. Yang kedua itu adalah untuk menentukan seberapa besar energi dan seberapa banyak waktu yang mau kita atau yang perlu kita alokasikan ketika kita membaca buku yang sudah kita pilih. Gitu. Jadi ini dua manfaat utama dari melakukan inspectional reading. Kenapa kemudian manfaat yang kedua ini penting? Karena tidak semua buku itu punya reading value yang sama, punya nilai yang sama, dan dan kemudian layak diperlakukan sama rata semuanya gitu. Oh, satu buku kalau tebalnya 100 halaman itu sama-sama bisa dibaca dalam 2 hari, nggak kayak gitu gitu. Setiap buku bahkan eh, apa beda buku, bahkan beda chapter dalam satu buku saja, itu kita perlu menentukan seberapa besar seberapa seberapa besar effort, seberapa besar usaha yang perlu kita kita berikan dalam membacanya, dalam berusaha memahaminya, dan seberapa banyak waktu yang kita perlu perlu berikan untuk membacanya gitu. Makanya kemudian ada di sini Adler juga membahas tentang tren-tren
apa namanya, coach dan training tentang speed reading gitu. Nah, trikinya adalah speed reading itu hanya menyelesaikan masalah kecepatan membaca aja gitu. Tapi tidak kemudian serving the purpose untuk, maksudnya kita kan bertujuan membaca itu bertujuan yang utamanya kata Adler itu adalah untuk memahami isi buku. Nah, speed reading itu nggak serving that purpose gitu, nggak bisa membantu kita untuk memahami gitu. Tapi ketika kita mampu untuk mengelola kecepatan kita membaca, kita bisa menentukan misalnya apa chapter ini itu skimming aja cukup, nggak worth it lebih dari itu. Gitu. Nggak, tapi kalau untuk chapter yang selanjutnya atau chapter yang mana gitu ya, atau buku yang mana, itu kita harus hati-hati membacanya, pelan-pelan membacanya, jangan sampai salah paham misalnya kayak gitu. Itu udah kita beri notifikasi gitu ya. Misalnya pakai apa namanya? Yang kertas tempel itu gitu. Sticky notes kayak gitu ya di chapternya kah atau bahkan di subbabnya kah gitu. Hati-hati di sini ada banyak term yang asing, maksudnya asing itu adalah baru pertama kali kita dengar, maka kemudian pastikan paham setiap term. Misalnya catatannya kayak gitu gitu. Itu yang bisa kita lakukan ketika ketika kita melakukan inspectional reading. Jadi apa itu membuat kita bisa bisa mengalokasikan tenaga dan waktu yang proporsional sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kualitas buku yang akan kita baca. Tuh. Karena buku itu masih apa macam-macam kualitasnya ya. Ada yang buku itu cukup dibaca sambil lalu aja gitu. Kayak air gitu langsung ditelan aja gitu. Tapi ada yang perlu dikunyah dulu gitu. Ada yang perlu dikunyah dulu berarti butuh effort lebih gitu. Ada yang dikunyah sekali nggak cukup gitu. Kita butuh ngunyahnya lebih dari satu kali gitu. Ada buku yang tingkat kesulitannya itu jauh di atas kita sehingga bahkan tiga kali membaca saja itu kita masih belum bisa beneran apa namanya mendapatkan pemahaman yang sempurna. Nah itu apa namanya untuk tahu kadar kesulitan buku seperti ini dan menentukan apakah kita mau meneruskan membaca buku dengan jenjang yang lebih serius ke analytical reading itu apa namanya itu seharusnya menjadi tugas dari inspectional reading. Makanya kemudian inspectional reading ini penting, salah satu tahapan yang penting dan jangan sampai dilewatkan ketika kita mau membaca buku. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan inspectional reading? Ini masuk ke teknik membaca secara inspeksi. Yang pertama, jadi ada dua tipe untuk melakukan inspectional reading. Yang tipe pertama itu adalah kita melakukan skimming secara sistematis. Jadi kita 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 membaca buku, membaca tulisan itu secara cepat, bukan bukunya ya. Maksudnya bukan bukunya secara keseluruhan. Kita baru lompat-lompat bacanya. Kita skimming, kita ngelihat-lihat, oh kira-kira ini ya gitu isinya. Oh ini apa namanya? Yang mau tujuan dari si penulis buku menulis buku ini apa kayak gitu. Misalnya itu systematic skimming. Jadi kita skimming, melakukan skimming tapi secara sistematik, bukan random gitu. Ada kadang kan kita karena kita nggak tahu apa yang sedang kita lakukan, ke toko buku kita ngebolak-balik buku itu tanpa ada aturan gitu, nggak sistematis gitu, nggak ada tujuannya juga, cuma sekedar pengen tahu sih ini buku tentang apa, menentukan menentukan apakah kemudian saya mau membelinya. Tapi karena kita nggak tahu teknik inspectional reading, maka kemudian yang kita lakukan itu tidak dari kita mengambil buku sampai kita skimming itu nggak ada nggak ada apa namanya eh, penambahan pengetahuan yang kita dapatkan dari melakukan skimming tersebut. Gitu. Nah, dengan melakukan systematic skimming ini, dengan tahapan-tahapan yang eh, apa namanya yang ada di depan kita ini, itu kita bisa mendapatkan informasi yang sebanyak mungkin kita mampu dapatkan dari waktu yang sebentar itu, gitu, dari waktu yang terbatas itu. Gitu. Maka ini disebutnya pre-reading. Kita belum benar-benar membaca sebenarnya di tahapan ini. Membaca dalam arti berkutat dengan apa uh, penjelasan dari penulis buku gitu. Nah, apa yang dilakukan untuk melakukan systematic skimming? Pertama, lihat title page, lihat lihat halaman judul.
gitu. Di sana ada informasi ini siapa penulis bukunya. Kalau kita familiar misalnya, itu kita tahu apa yang kita bisa harapkan dari penulis ini. Kalau baru misalnya, nah berarti title page nggak bisa memberikan banyak informasi karena kita nggak kenal nih penulisnya gitu. Nah, makanya kemudian kita masuk ke preface gitu. Eh, Beberapa buku ada yang nggak punya preface ya gitu. Ada yang langsung ke bagian introduction gitu. Kalau yang punya preface dan introduction itu bisa dibaca preface-nya dulu misalnya. Di bagian preface kita bisa dapat beragam informasi. Salah satunya adalah misalnya perjalanan si penulis menulis buku ini gitu. Oh, buku ini itu hasil dari pengembangan ide saat misalnya konferensi kayak gitu. Salah satunya gitu. Itu biasanya disampaikan di preface. Kemudian tahapan kedua adalah kita melihat struktur buku, bagaimana si penulis menstrukturkan bukunya, gitu. Jadi ada table of contents, daftar isi, gitu ya, yang kita lihat. Kalau teman-teman mau melatihkan diri untuk melakukan inspectional reading, bisa pakai buku How to Read a Book-nya Adler, gitu. Karena buku ini itu punya daftar isi yang sangat informatif. Jadi kita tahu, oh Adler mau memberikan penjelasan atau menstrukturkan The Art of Reading itu kayak gini toh, kayak gitu. Dengan cara seperti ini gitu. Kemudian cek indeks gitu ya. Dengan melihat indeks itu kita bisa tahu terma-terma atau istilah-istilah yang digunakan oleh penulis gitu. Semakin banyak sebuah term, sebuah istilah itu digunakan, kemungkinan besar dia mengandungi uh, apa namanya uh, proposal yang disampaikan oleh penulis atau ide orisinal yang kemudian ingin disampaikan oleh penulis atau mengandungi jawaban dari pertanyaan yang diangkat oleh penulis di dalam buku tersebut gitu. Itu gunanya indeks. Itu nggak semua buku juga punya indeks gitu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini juga nggak semua buku punya publisher blurb ya gitu. Nah ini uh, contohnya apa? Bukan contohnya. Ini bagian ini itu adalah penjelasan singkat yang diberikan oleh penerbit terkait dengan isi buku. Ini saya contohkan ada buku judulnya The Price of Inequality-nya Stiglitz gitu. Di halaman belakang, di halaman belakangnya itu ada publisher blurb gitu, yang ini. Kadang kalau di buku yang tebal itu ada di dust jacketnya. Jadi ada di bagian sininya. Biasanya ya kalau buku-buku yang tebal kayak gitu. Maksudnya tebal dan berkulit keras gitu ya. Apa? Yang apa istilahnya? Berkulit keras itu hard itulah. Hardcover, Bu. Oh ya hardcover gitu. Itu ada di bagian sininya biasanya. Kalau nggak hardcover juga ada sih ya, ada kan yang tambahan kayak gitu. Itu penting dibaca ini contoh yang informatif ya, publisher blurb-nya. Jadi di sini disebutkan ini kan judulnya The Price of Inequality, judul bukunya Stiglitz ya. The social impacts of inequality are now increasingly understood, but what are the causes of inequality? Why is it growing so rapidly, and what are its economic and political impacts? In this exceptional book, Joseph Stiglitz gives the answers, arguing that another world is possible. Gitu. Singkat, padat, jelas. Gitu. Kita jadi tahu, oh kita bisa expect si Stiglitz bicara tentang apa penyebab inequality terjadi, penyebab ketimpangan terjadi gitu. Kenapa kemudian inequality, ketimpangan sosial itu sangat sangat cepat perkembangannya gitu. Jadi bertambah terus nih, bertambah akut, bertambah parah gitu masalahnya. Apa implikasinya atau dampaknya terhadap sistem ekonomi dan politik kayak gitu. Itu di antara contoh publisher blurb yang kemudian bisa kita gunakan untuk membantu kita apa namanya? Uh, membangun ekspektasi tentang isi dari buku ini, sebuah buku gitu. Selanjutnya itu adalah, nah ini baru kita mulai masuk ke tahap skimmingnya ya. Jadi tadi kita udah ngebolak-balik buku nih gitu. Oh, oh ini yang di bagian ini ya yang disebut dengan title page kalau di buku. Jadi ada title page, biasanya ada
ada penerbitnya gitu. Di belakangnya, di copyright-nya baru ada tahun terbit. Tapi ini kira-kira title page itu yang seperti ini. Ada biasa kalau di sini ada about the author misalnya. Jadi kalau nggak kenal nih sama penulisnya, dikenalin sama sama penerbit gitu. Siapa sih Stiglitz gitu kalau di buku ini misalnya. Jadi kita melihat halaman-halaman awal jangan sampai dilewatkan gitu ya dari ini. Ini kebetulan ada preface-nya gitu misalnya. Preface jangan lupa dibaca juga karena kadang kadang dia memberikan apa namanya penjelasan yang oh kalau ini preface-nya nyampur sama introduction disebutnya preface tapi ya preface-nya serius gitu misalnya. Jadi itu yang bisa kita harapkan dari apa namanya eh, eh, halaman-halaman awal dari sebuah buku gitu. Nah, kemudian karena kita tadi sudah baca table of content, kita jadi bisa eh, mulai lihat nih, oh kalau di bagian pertama itu introduction kayak gitu ya. Di bagian kedua apa gitu misalnya ya. Di chapter 2 apa? Oh, ternyata misalnya yang kayak di bukunya Adler gitu ya, yang paling banyak dijelasin Adler itu adalah bagian analytical reading gitu. Kita bisa mengira-ngira kayaknya nih isi buku Adler ini itu sebenarnya adalah titik titik fokusnya ke analytical reading kayak gitu misalnya. Itu salah satu gunanya ketika kita melihat sebaran chapters gitu. Oh ini penting nih untuk argumennya Adler nih kayaknya analytical reading gitu. Terus kita nanti akan bertanya-tanya kenapa sebelum analytical reading itu ada namanya how to be a demanding reader gitu. Ini kenapa ada bab sisipan seperti ini gitu. Nah, itu kita jadi bisa bisa apa mencoba mencari tahu apa sih bangunan analytical reading maksudnya bagaimana bagaimana apa namanya struktur struktur buku yang ditampilkan Adler untuk menjelaskan tentang analytical reading ini gitu itu itu salah satunya karena di bab itu oh, kan ada di depan saya ya bukunya mungkin ditunjuk. Jadi di sini how to be a demanding reader, kemudian bagian keduanya itu langsung third level of reading, analytical reading gitu. Itu banyak sekali. Menariknya, kemudian setelah itu di tahap ketiga, itu Edwards menjelaskan tentang tips atau bagaimana ya tips lah ya, cara membaca beragam jenis buku. Jadi kalau kita mau baca buku-buku yang how to gitu ya, gimana cara memperbaiki sepeda misalnya, cara eh, merawat tanaman kayak gitu. Itu gimana cara ngebacanya gitu. Itu yang how to read practical books misalnya. Gimana cara apa membaca novel kayak gitu. Gimana cara membaca buku-buku yang kategorinya sejarah, yang kategorinya social science, yang kategorinya filosofi gitu. Gimana cara membaca apa namanya naskah drama kayak gitu. Itu naskah drama kayaknya bukan yang di terbitan yang saya pegang. Oh ada di terbitan yang saya pegang ternyata udah ada juga. Jadi ini 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 membuat kita akan apa namanya menjadi tertarik dengan sebenarnya analytical reading ini seperti apa sih gitu sampai dia didahului oleh sebuah bab bernama How to be a Demanding Reader dan kemudian dia di apa dilanjutkan dengan bab tentang tips bagaimana membaca buku yang bermacam-macam kayak gitu. Itu itu salah satu eh, apa namanya tanda bahwa oh kayaknya worth it nih kita ngelihat kalau di sini bab 5 gitu ya. Bab 5 sama kemudian bab 12 gitu misalnya. Kita nentuin kayaknya ini akan membuat kita bisa punya gambaran nih tentang analytical reading yang dimaksud Adler seperti apa. Baru ketika kita sudah menentukan apa namanya chapter mana yang kira-kira akan kita targetkan untuk melihat apa sih argumentasi atau buku ini tentang apa sih sebenarnya gitu ya Adler nulisnya tentang apa gitu how to read a book itu maksudnya apa gitu itu kemudian kita masuk ke dua bab ini misalnya kita lihat bab 5 baca di awal-awal baca satu dua paragraf di awal dan di bagian kesimpulan di bab tersebut buka bab 12 misalnya ini nggak bab 12 juga sih yang penting buka bab awal di part 2 misalnya gitu ya apa halaman awal di bagian kedua dan kemudian coba coba kita lihat penjelasan Adler tentang itu misalnya kayak gitu.
menarik soalnya judulnya pigeonholing a book gitu. Ini maksudnya apa gitu? Kita ngelihat dengan apa dari lubang yang kecil buku ini maksudnya seperti apa kayak gitu. Itu baca sekitar satu atau dua paragraf secara sekuensial ya, secara berurutan. Kemudian kita berusaha pahami itu. Maksudnya pahami dalam arti oh ini buku ini kayak gini toh nawarin ini. Analytical reading itu diawali dengan ini ya kayak gitu. Kayak gitu. Kemudian mulai masuk misalnya masuk ke part 3, ke bagian ketiga dan lihat apa namanya? eh, di bagian ketiga itu gimana sih kira-kira tips yang diberikan Adler 1-2 halaman gitu. Dan eh, kalau Adler juga menyarankan jangan lupa coba membaca 3 halaman terakhir dari isi buku yang utama. Biasanya bagian kesimpulan. Jadi Adler sangat menyarankan baca bagian introduction dan baca bagian conclusion dari sebuah buku. Selalu lakukan itu. Gitu. Terutama untuk 2 tahap ini ya. Jadi look at the chapters sama turn the pages. Itu lihat bagian introduction, apa yang ditawarkan oleh penulis buku, dan kemudian lihat bagian conclusion. Apa jawabannya atau penjelasan si penulis buku terhadap apa namanya masalah yang diangkatnya di bagian introduction tadi gitu. Itu apa namanya memperlihatkan bagaimana gaya penulis memberikan penjelasan gitu. Itu bisa membuat kita memahami itu. Nah, tahapan kedua dari inspectional reading namanya superficial reading, pura-pura membaca gitu atau membaca membaca ya seperti membaca tapi tidak belum benar-benar membaca seperti analytical gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa eh, tahapan, bukan tahapan sih, ada beberapa tips untuk bisa melakukan superficial reading. Pertama, lakukan sekali duduk. Maksudnya dalam sekali duduk dari awal sampai akhir itu kita baca. Ini dilakukan tahapan apa tipe kedua ini itu setelah melakukan tahapan pertama. Ya, setelah kita melakukan tahapan pertama, karena di akhir kita perlu menjawab beberapa pertanyaan gitu. Jadi eh, usahakan itu kita eh, bisa membaca dari awal sampai akhir sekali duduk gitu. Maksudnya tanpa tanpa stop gitu ya, tanpa terjeda gitu. Kalau yang bagian systematic skimming ini, saran Adler nggak lebih dari 1 jam dilakukan. Berarti kalau ini ya kira-kira sehari lah kayak gitu ya. Eh, Mungkin nggak sehari, 3 jam, 4 jam kalau memungkinkan, kecuali kalau terlalu tebal gitu ya. Itu apa namanya? eh, Bisa dilakukan gitu. Jadi sekali duduk, coba membaca dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, tipsnya adalah perhatikan hal-hal yang kita bisa mengerti gitu dari sebuah buku. Ingat apa namanya catatan Adler bahwa buku-buku yang sulit, buku-buku yang bisa menambah pemahaman kita akan sesuatu, itu adalah buku-buku yang sangat mungkin dan biasanya tidak bisa kita pahami sekali baca gitu. Jadi jangan frustasi dulu, jangan nyerah dulu ketika kok baca tapi apa nggak ngerti ya kayak gitu. Jangan jangan membuat kita kehilangan konsentrasi gitu. Perasaan seperti itu gitu ya. Perasaan yang muncul bahwa eh, ini buku yang tepat nggak sih kok kayaknya susah banget sih kayak gitu bacanya kayak gitu. Itu apa namanya? Perasaan tersebut jangan sampai membuat kita berhenti membaca dan kemudian membuat kita kehilangan konsentrasi waktu membaca gitu. Jadi perhatikan hal-hal yang bisa kita pahami. Kata Adler di sini, kalau ada yang kita nggak bisa pahami, terus saja baca sampai akhirnya ada sesuatu, pasti ada sesuatu kata Adler yang kita bisa memahaminya gitu. Pasti ada di antara seluruh isi buku, pasti ada bagian di mana kemudian kalau kita baca total ya satu buku gitu ya, pasti ada bagian yang kita bisa paham gitu. Dan itulah yang kemudian berusaha kita temukan gitu ketika membaca secara superficial ini. Yang selanjutnya adalah kalau bisa itu kita jangan ngebolak-balik buku. Jadi baca terus. Jadi jangan stop dan jangan bolak-balik buku dulu gitu. Kalau kita bolak-balik buku itu kita kita terdistrak konsentrasi kita untuk apa mencoba menelusuri struktur buku ini, penjelasan buku ini menelusuri ya, jadi baru ngikutin aja, belum mencoba memahami, itu jadi
apa namanya, terganggu gitu. Makanya ini nih yang dimaksud dengan tahapan ketiga ini, itu kalau ada footnotes, ada komentar dan referensi yang terlewat, kita baca, nggak usah balik lagi ke belakang gitu. Ini tadi apa ya gitu, penjelasannya apa ya gitu. Itu akan mendistrak kita dari konsentrasi kita untuk mencoba mencari apa yang kita pahami gitu. Itu tipsnya. Dan terakhir, kalau sudah selesai tutup buku, kita langsung jadi diskusi ini bisa dengan orang, tapi maksudnya dengan orang lain gitu ya. Bisa dengan catatan kita. Oh, tadi setelah selesai membaca ini apa aja yang saya pahami. Langsung buat pointersnya gitu. Ini yang saya pahami gitu. Oh, ternyata banyak juga ya gitu. Yang saya anggap sulit ternyata banyak juga gitu. Bahkan kalau ada yang kadang ada ya, kalau baca buku yang sulit itu ada yang hal yang sulit tapi menarik gitu, yang nyantol di pikiran kita. Nah, itu kita kasih apa namanya, space tertentu di buku catatan kita bahwa ini menarik tapi saya belum paham gitu. Jangan lupa eh, apa makanya perhatikan kayak gitu. Apakah ini menarik dan penting atau sekadar menarik aja gitu karena latar belakang keilmuan saya misalnya kayak gitu. Itu catatan-catatan yang penting dan menarik untuk kita buat ketika kita melakukan superficial reading. Jadi jangan lupa ketika melakukan superficial reading, endingnya tuh ini ya, endingnya itu yang terakhir ini, yang eh, langsung ekstrak informasi-informasi apa yang bisa kita dapatkan dari buku untuk menentukan, karena setelahnya kita perlu menjawab pertanyaan ini gitu. Ini buku tentang apa sih sebenarnya gitu? Buku ini, bukunya Adler ini tentang apa gitu? Tentang teknik membaca eh, untuk apa namanya? Untuk counter misalnya beragam kelas dan teknik membaca cepat atau tentang apa kayak gitu. Jadi kita harus bisa uh, menjawab pertanyaan ini. Ini buku ini uh, uh, buku ini jenisnya apa gitu. Oh, buku ini jenisnya practical books gitu. Dia buku reference tapi jenisnya practical books. Dia ngajarin how to, gimana caranya, gimana caranya. Yang menariknya nanti di bagian yang tadi yang pasca analytical reading, buku how to itu kuncinya adalah di apa namanya, eh, menyarankan apa yang harus kita lakukan, tapi untuk bisa benar-benar memahaminya, maksudnya pembaca bisa memahaminya, harus dipraktekkan, kata dia. Kalau nggak ada gunanya buku-buku itu. Buku-buku how to itu nggak ada gunanya kalau sekadar dibaca doang gitu. Karena dia ngajarin cara apa bagaimana caranya gitu. Bagaimana melakukan sesuatu, maka lakukanlah gitu intinya. Tujuannya adalah seperti itu ya, tujuan dari penulisan buku how to gitu. Itu salah satu uh, hal menarik dari what kind of book is it. Jawaban ini itu akan membuat kita apa namanya, uh, bisa membuat kategorisasi ini buku tentang ini, kita bisa expect ini, apa yang diharapkan kita bisa expect ini dari penulis, penulis expect ini dari kita sebagai pembaca gitu. Itu itu jawaban dari pertanyaan pertama ini. Kemudian yang perlu kita jawab juga, pertanyaan yang perlu kita jawab juga adalah buku ini tentang apa sih gitu. How to read a book khususnya adalah tentang bagaimana memahami isi buku gitu. Kemudian apa yang apa tujuan si penulis itu menulis buku ini gitu. Sederhananya adalah membantu pembaca untuk uh, memiliki kemampuan lebih dalam membaca atau naik jenjang dari sekedar level elementary, dari sekedar siap-siap baca buku, dari sekedar bisa baca buku, having the skill gitu. Dari sekedar itu, naik menuju tingkatannya bisa memahami isi buku, kayak gitu. Kemudian apa namanya tata aturan sebenarnya apa struktur buku ini gitu. Gimana sih cara si penulis mengatur, mengelola eh, penjelasannya di dalam buku ini. Nah, kita bisa lihat kalau di How to Read a Book itu jelas sekali gitu ya. Dimulai dari tahap persiapan, kemudian inspeksi, itu ngenalin buku dulu luar dalam. Oh, ini buku ini ada 300 sekian halaman kayak gitu. Dia punya preface tapi nggak punya introduction misalnya gitu ya. Eh, dia table of content-nya sangat simple gitu.
Jadi kita nggak punya banyak informasi dari sana gitu. Indeksnya apa namanya? eh Kayaknya termnya nggak ada yang 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 terlalu banyak di apa berulang dipakainya kayak gitu misalnya. Itu ya susah kita nentuin nentuin struktur buku ya. Kalau 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 apa namanya bagian-bagian kulit luar tadi itu kemudian tidak memberikan informasi yang banyak gitu. Saya pernah baca buku waktu lagi neliti gitu ya, waktu neliti apa tesis saya dulu itu frustasi saya baca buku terbitan Indonesia, peneliti Indonesia gitu, karena beneran bukunya itu kulit-kulit luarnya maksudnya itu kulit-kulit luar itu dalam arti instructional reading yang bagian skimming itu nggak memberi informasi yang banyak gitu. Saya expect lebih dari buku itu nggak bisa, nggak memenuhi ekspektasi saya gitu. Jadi frustasi gitu. Frustasi itu maksudnya ini gimana ya? Saya berharap informasinya eh, bikin saya kenyang. Ternyata ternyata itu snack biasa gitu, kerupuk. Kalau kerupuk kan bikin kembung aja kayak gitu istilahnya. Gitu. Itu waktu saya belum paham The Art of Reading-nya Adler. Jadi frustasi waktu itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita menentukan. Ini beberapa hal yang harus kita tentukan setelah kita melakukan inspectional reading. Pertama, kita perlu nggak sih membaca yang kedua kali? Tadi kan kita sudah ngakuin yang ke apa namanya yang inspectional tipe kedua ya, yang superficial reading. Berarti kita kan udah mulai, bukan mulai, kita sudah selesai membacanya gitu. Pertama kali butuh nggak sih kita baca yang kedua kali gitu atau ketiga kali keempat kali gitu, itu kita tentukan setelah melakukan inspeksional gitu. Oh butuh tapi nggak sekarang gitu misalnya, butuh tapi nggak sekarang. Nggak butuh semua sih gitu, saya butuhnya chapter ini aja, bab ini aja gitu misalnya. Itu jawaban dari pertanyaan apa jawaban dari ya pertanyaan pertama ini. Kemudian menentukan seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk membaca keseluruhan isi buku atau bagian-bagiannya. Oh, kalau introduction-nya karena padat ya isinya penting, itu saya butuh membaca tidak terlalu cepat. Pokoknya saya harus paham gitu. Chapter selanjutnya itu karena banyak term-term istilah-istilah yang technical yang saya sendiri nggak paham gitu misalnya, atau terlalu banyak gendut dengan fakta gitu ya, gendut dengan cerita tentang apa namanya old events kayak gitu, misalnya buku buku States and Markets kayak gitu. Itu banyak isi penjelasannya itu adalah tentang old events, jadi peristiwa-peristiwa lama kayak gitu yang bisa di skip aja gitu, sebenarnya cuman oh ini bicara tentang ini udah contohnya aja kayak gitu. Itu bisa bisa cepet aja, nggak perlu dibaca secara detail karena kita nggak perlu kalau mau paham event tersebut ya rujuk ke buku yang lain gitu ya, atau jurnal yang lain yang bahas khusus tentang itu gitu. Kalau nggak ya skip aja gitu atau di skimming aja. Itu contohnya gitu. Jadi bagian introduction sama conclusion yang paling penting di status and markets. Selebihnya perhatikan di sekitar lima halaman awal atau di apa sekitar satu halaman penjelasan awal setiap subbab kayak gitu. Itu tipsnya misalnya untuk baca Stats and Markets. Karena kita tahu bahwa di situ intinya. Setelahnya itu contoh-contoh aja gitu misalnya. Gitu. Itu contohnya eh, apa namanya untuk jawaban untuk pertanyaan kedua ini. Kenapa sih menjawab pertanyaan ini penting? Karena kita tidak ingin terlalu lama membaca sebuah bagian dari buku atau sebuah buku yang sebenarnya nggak berharga untuk dibaca dengan selama itu. Atau kita terlalu cepat membaca buku yang sebenarnya sangat bernilai sehingga kita perlu membacanya pelan-pelan gitu. Kita butuhnya yang pas gitu ya. Buku ini dibaca dengan kecepatan yang pas, dibaca dengan keseriusan dan konsentrasi yang pas kayak gitu. Sesuai dengan nilai bukunya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita cari dari buku. Nah, ini mulai mulai apa keputusan-keputusan ini perlu dibuat agar kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, ke bab selanjutnya, how to be a demanding reader gitu. Cluenya adalah how to be a demanding reader itu means how to be an active reader. Gimana sih cara menjadi pembaca yang aktif gitu? Kita nggak boleh jadi pembaca yang pasif. Maksudnya nggak boleh itu, Adler tidak menyarankan melakukan aktivitas membaca secara pasif.
gitu. Pasif itu maksudnya ya nelen aja, bukan nelen juga. Maksudnya ya pasif gitu ya, nggak nggak memberikan effort, itu nggak memberikan usaha lebih selain bolak-balik buku gitu. Itu passive reader namanya. Megang buku dan bolak-balik buku itu aja gitu aktivitasnya. Apa namanya? Kepalanya gitu ya, akal pikirannya itu tidak didedikasikan untuk memahami isi buku. Itu itu yang passive reader gitu. Kita kita berusaha untuk mencari sesuatu ketika kita membaca sebuah buku. Nah, tentukan apa yang kita cari gitu. Itu yang perlu kita tentukan gitu ya. Dan itu uh, menentukan apa yang mau kita cari dari sebuah buku itu sangat terbantu atau bahkan hanya bisa didapatkan kalau kita melakukan instructional reading. Kalau enggak, gimana cara kita nentuin kita kita mau nyari apa di buku ini gitu. Misalnya di buku Adler pengen nyari apa namanya, eh, gimana sih cara cara mendengarkan yang baik gitu. Kira-kira ada nggak kayak gitu misalnya? Ya mungkin ada, tapi entah di bagian mana dan mungkin sekilas saja gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai peruntukannya gitu. Wong jelas-jelas judulnya How to Read a Book kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang mau kita cari, gimana sih sebenarnya tata cara, bukan tata cara, eh, prinsip-prinsip dan teknik-teknik membaca buku yang disarankan Adler gitu. Itu itu sangat mungkin bisa kita temukan di dalam buku. Nah, apa namanya, kompleksitasnya, maksudnya tingkatan-tingkatannya itu juga ternyata ada di dalam buku Adler, bisa kita temukan, misalnya kayak gitu. Kemudian keputusan keempat yang perlu kita buat itu adalah eh, tahu nggak kalau nyari sesuatu dalam buku, tahu nggak kapan dan di mana kita akan bisa menemukannya gitu. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin inspeksional, itu kita berharap misalnya eh, buka buku Adler gitu ya, kita berharap untuk bisa menemukan tadi gitu ya. Gimana sih cara mendengarkan yang baik gitu. Tapi kita nggak ngerti kapan, kita nggak tahu kapan dan di mana kita bisa menemukannya. Karena dari table of content nggak ada, di introduction nggak ada, di apa lagi, di indeks nggak ada kayak gitu. Berarti kemungkinan besar kan nggak akan ditemukan jawabannya gitu. Tapi kalau kita mau nyari soal apa, tipe-tipe membacanya Adler, itu akan mudah kita temukan. Oh, ada 4 nih tipe membaca. Langsung ketahuan di bagian table of content gitu. Elementary, maksudnya elementary ini dasar kali ya gitu, kira-kira aja gitu. Karena kan termnya istilahnya itu gitu, inspeksional. Kayaknya inspeksi berarti ngeliat-liat kayak gitu. Ngeliat-ngeliat buku ini apa gitu. Analytical. Nah, ini menganalisis buku. Gimana pula cara yang analisis buku yang saya tahu, analisis data gitu misalnya kayak gitu. Jadi, oh ini yang perlu saya cari, misalnya kayak gitu ya. Saya tahu nih kapan kapan saya akan menemukannya setelah inspectional reading kayak gitu. Setelah How to be Demanding Reader selesai saya baca kayak gitu. Di mana saya akan nemuinnya gitu? Pasca di bab setelah How to be Demanding Reader gitu. Tapi apa hubungan dari chapter tentang How to be Demanding Reader dengan chapter Analytical Reading gitu ya? Uh, bab bukan bab, bagian lah. Bagian tiga, bagian tadi ya, bagian dua kalau nggak salah, bagian dua tentang analytical reading itu apa hubungannya? Nah, saya akan lihat di bagian how to be demanding reader gitu untuk menemukan hubungan tersebut gitu ya, hubungan apa yang dimaksud dengan demanding reader, kenapa dia menjadi apa persyaratan untuk bisa menjadi untuk bisa melakukan analytical reading misalnya kayak gitu. Kemudian ini juga keputusan yang perlu kita lakukan. Kita perlu bisa memutuskan atau mengenali masalah yang kita uh, masalah yang ada dalam diri kita ketika kita membaca. Apakah ini hanya tentang masalah konsentrasi, ataukah ini masalah tentang uh, bahkan di level elementary. Saya mau baca buku bahasa Inggris, tapi saya nggak punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk bisa membaca buku berbahasa Inggris. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah menemukan masalah uh, yang yang memang apa menggambarkan tentang tentang kesulitan kita ketika membaca buku, kita bisa kemudian mencari solusinya dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut gitu. Oh, kalau selama ini saya ternyata nggak paham-paham isi buku, ya karena saya nggak punya
tata aturan ketika membaca sebuah buku. Saya nggak melakukan the art of reading gitu. Saya coba deh kayak gitu. Saya coba deh, wong ini bukunya How to Read a Book kan gitu. Ini buku tentang praktikal gitu. Ya udah saya coba gitu. Siapa tahu cocok gitu kan. Kalau nggak cocok ya nanti cari lagi tambahan atau alternatif yang lain kan gitu. Apa namanya? Yang bisa kita lakukan ketika kemudian kita sudah melakukan inspectional reading gitu ya. Karena kita sudah kenal dengan gaya penulisan si penulis, kita tahu ketika apa namanya mencoba membaca buku ini secara skimming maupun secara superficial, oh ternyata kita punya beberapa kesulitan. Kalau konsentrasi misalnya, oh itu ternyata pikiran kita kemana-mana. Kita ngadepin buku tapi pikiran kita kemana-mana. Ya gimana kita mau mau apa namanya melakukan inspeksi, wong yang harus diinspeksi itu rumah yang ini, pikiran kita halaman itu harusnya segini meter kali segini meter misalnya. Jadi kita membayangkan sesuatu yang lain yang lain daripada yang harusnya kita hadapi gitu misalnya. Ya gimana kita mau fokus untuk apa namanya tadi ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ya di sebelumnya tadi gitu. Itu kira-kira penjelasan tentang analytical eh, inspectional reading gitu. Saya kembalikan ke Wilda. Baik, terima kasih kepada Ibu Rara yang telah menyampaikan materi tentang inspectional reading dengan sangat jelas. Menurut saya, ini mungkin suatu hal yang baru ya, Bu, bagi pembaca terkhusus di Indonesia gitu. Karena kecenderungan kita itu eh, lebih ke speed reading aja gitu, tentang mengetahui seni-seni membaca inspeksi. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari saya dulu, Bu. Eh, Pertanyaan pertama itu adalah, apakah dengan cara inspeksi ini kita tuh tidak merasa khawatir gitu, Bu? Pemahaman kita akan eh, mereduksi pemahaman kita tentang isi buku tersebut. Misalnya kan kita melakukan penelitian skripsi, tesis, disertasi dengan ratusan atau bahkan ribuan sources. Terus kita membacanya dengan inspeksional kan, karena kita hanya memiliki waktu terbatas. Apakah itu tidak khawatir untuk mereduksi pemahaman kita gitu, Bu? Itu dulu, Bu. Jadi untuk pertanyaan Wilda ya, apa namanya kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu ada gitu ketika melakukan inspectional reading karena tadi ya waktu kita kan terbatas waktu nulis apapun ya skripsi tesis disertasi itu kita nggak punya banyak waktu gitu. Nah kan kita perlu menemukan referensi yang kita perlu membuat kategori atau hierarki dari referensi dari sekian banyak referensi yang kita yang ada dan akan kita pakai gitu. Mana referensi yang utama, mana yang supporting gitu. Nah, supportingnya pun itu berjenjang-jenjang gitu. Ini supporting untuk part ini, bagian ini. Ini supporting untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Ini supporting untuk bukan jawab pertanyaan ini, tapi supporting dari supporting apa dari jawaban, jadi penjelasan dari jawaban utama kayak gitu. Itu kita perlu menentukan hierarki kayak gini gitu. Ketika ketika kita melihat sekian banyak referensi gitu. Nah, karena punya sekian banyak referensi, kita kan jadi gini, tidak semua referensi itu bisa kita perlakukan sama gitu. Referensi-referensi yang sangat utama dan isinya sangat penting untuk penelitian kita itu perlu mendapatkan eh, pembacaan dan pemahaman yang lebih. Jangan sampai kita sekedar ngutip tapi salah kutip gitu, salah paham, salah naroknya gitu. Itu fatal akibatnya gitu. Fatal bagi kita dan fatal juga bagi yang kita kutip gitu. Maksudnya A, kita interpretasikan B, kita taruh di apa namanya di laporan dari penelitian kita jadi maknanya jadi kemana-mana kayak gitu. Itu berarti kita nggak doing justice kepada kita nggak apa namanya berbuat adil gitu ya. Kita nggak memperlakukan apa penjelasan si penulis itu dengan baik gitu. Dan itu sesuatu yang sebenarnya unethical gitu ya kalau kalau sebagai seorang pelajar gitu. Jadi cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang apa yang sebenarnya bisa dihindari
bisa dihindari karena saya bisa di apa namanya ditangani dari awal kalau kita punya habit sebagai good reader gitu ya. Itu adalah dengan melakukan tahap inspeksional gitu. Jadi kita bisa menentukan bukan hanya hierarki buku atau kategorisasi buku dalam penelitian kita, tapi juga menentukan seberapa besar usaha dan waktu yang kita perlu alokasikan untuk setiap referensi kayak gitu. Kalau yang utama tentu dia porsinya lebih besar gitu ya, fokus perhatian kita lebih besar. Kita nggak bisa asal ngutip gitu. Kita perlu paham benar apa argumentasi dari penulisnya gitu misalnya. Gitu Wilda. Jadi sebenarnya bahkan kalau tidak melakukan inspeksional, saya nggak yakin apa namanya eh, penelitiannya benar-benar bisa dilakukan gitu. Karena kan kalau ngelakuin analytical secara keseluruhan, bayangin itu mau butuh waktu berapa lama gitu. Sementara sementara kemudian kemampuan kita masih di tahap elementary, kan itu jauh panggang dari api gitu istilahnya. Terlalu besar gapnya gitu. Gitu kira-kira. Baik, Ibu. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar membaca, terkhusus inspectional reading, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah, kami akan bertanya langsung terkait jawabannya kepada Ibu Fiona Aurora di belakang layar. Baik, mungkin sebelum kita menutup eh, kelas How to Read a Book malam ini, eh, saya mempersilakan kepada Ibu Rara untuk menyampaikan closing statement. Pada Ibu, disilakan. Jadi untuk penutupannya ya, inspectional reading ini adalah tahapan yang penting untuk kita coba latihkan agar kita punya kebiasaan membaca yang baik gitu. Kebiasaan membaca yang baik. Eh, Kalau kita hanya sekedar bisa baca buku dalam arti kemarin ya yang di elementary gitu. Jadi kita bisa memahami, menangkap makna dari sebuah kata dan sebuah kalimat saja, itu itu baru tahap persiapan awal aja gitu. Itu baru modal modal kita untuk bisa baca buku. Nah, sekarang tinggal ambil bukunya dan kemudian coba coba kira-kira pantau itu maksudnya coba coba lihat apakah buku ini itu adalah buku yang kita ingin membacanya kayak gitu. Tentukan itu dulu. Ini apakah buku ini buku yang kita benar-benar ingin membacanya? Lihat tawaran dari si penulis atau lihat penulisnya ini siapa kayak gitu. Apakah eh, apa namanya eh, keahlian beliau itu sesuai dengan bukunya misalnya kayak gitu ya atau apa latar belakang si penulis gitu ketika menulis sebuah buku tersebut gitu itu bisa membantu kita untuk menentukan apa namanya apakah kita membaca buku tersebut itu aja dulu apa kita membaca buku tersebut ketika kita mulai membaca itu kita 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 bisa kemudian membangun ekspektasi-ekspektasi yang lebih gitu ya terhadap sebuah buku gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita terjebak membaca buku yang tidak kita sukai dan tidak kita perlukan gitu. Intinya seperti itu. Dan jangan sampai kita terjebak meluangkan waktu sekian banyak untuk buku yang sebenarnya nggak berharga untuk kita apa namanya perlakukan demikian gitu. Jadi itulah pentingnya membangun kebiasaan membaca yang baik. Dengan kebiasaan membaca yang baik, kita bisa membaca secara tertata. Ingat waktu kita sangat terbatas, apalagi kalau lagi jadi mahasiswa gitu. Itu waktunya sangat terbatas sehingga sangat berharga gitu. Maka tentukan buku-buku yang bisa membantu apa namanya eh, kita untuk membantu kita untuk lebih memahami materi-materi yang disampaikan di kelas gitu, dan di luar kelas. Gitu. Begitu kira-kira. Terima kasih semuanya. Baik, Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fiona Aurora dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Selanjutnya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan kelas-kelas dan konten keilmuan kami, silakan kunjungi Instagram kami @id.intellectus dan dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya Wildatul Husna, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.